Semandan News mengabarkan, saya Tika Bunga Azara. Saat ini saya sedang berada di lapangan SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, yang dimana hari ini sedang diadakan lomba LKBB yang diadakan oleh PPI Kota Tanjung Pinang dan Dispora Kota Tanjung Pinang. Untuk informasi lebih lanjut, saya akan bertanya kepada Ketua Pelaksana lomba ini, Pembina Ekskul Pasus di SMA Negeri Tanjung Pinang, dan salah satu peserta yang mengikuti lomba ini. Baik, nama saya Muharoni. Saya sebagai Ketua Pengurus Purna Paskibraka Indonesia Kota Tanjung Pinang. Dalam kegiatan LKBB ini merangkap sebagai Ketua Pelaksana, sekaligus juga bertanggung jawab terhadap LKBB tingkat SLTA Kota Tanjung Pinang tahun 2021. Kalau boleh tahu, LKBB itu apa, Pak? Ya, LKBB itu adalah lomba kreasi keterampilan baris berbaris. Jadi di dalam lomba itu tentu kita menuntut kepada peserta untuk menampilkan kreasi dan keterampilan baris berbarisnya secara baik dalam bentuk tim. Dan kemudian nanti akan dinilai sesuai dengan kriteria penilaian Dewan Juri. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama LKBB ini berlangsung? LKBB ini udah lama ya, udah kalau tidak salah ingat itu dari 2003-2004 itu sudah pernah dilaksanakan tingkat kota. Tapi ya begitulah, setiap tahun biasanya seperti itu, dan kemudian vakum. Dan kami dari kepengurusan PPI, kepengurusan 2018-2023 mulai lagi membuat kegiatan ini tahun 2018, kemudian 19, 20 kemarin kita terkendala gara-gara pandemi, dan sekarang 2021 kita mulai lagi untuk tingkat SMA. Dan insya Allah nanti di awal tahun 2022 mungkin kita akan mengadakan untuk tingkat SLTP. Kalau boleh tahu manfaat dari lomba LKBB ini apa, Pak? Ya, kalau manfaat banyak ya. Di LKBB ini yang namanya baris berbaris itu semua dilatih. Artinya kedisiplinan, kekompakan, kemudian peka, refleks gerakannya. Jadi dari sisi apapun, kesiapan peserta misalnya dalam baris berbaris itu memang dituntut untuk selalu siap, dan sikapnya juga diarahkan supaya baik dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara manfaat tentu banyak sekali, tergantung interpretasi lah dari masing-masing peserta itu seperti apa. Apa saja sih, Pak, aspek penilaian dalam lomba ini? Aspek kalau untuk tim itu tentu bagaimana tim mampu memperagakan aba-aba PBB secara baik, kemudian kompak, kemudian satu gerakan begitu ya, dan kemudian juga danton juga kita nilai vokalnya, suaranya lebih bagus, penguasaan materi, kemudian penguasaan lapangan, dan termasuk juga yel-yel. Nah, yel-yel ini juga kita nilai dari tingkat kesukarannya, tingkat kesulitannya, kemudian kita kekompakan timnya, cerianya, semangatnya, itu semuanya masuk dalam penilaian. Yang akhirnya nanti dari seluruh peserta ini akan kita ambil juara terbaik 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, dan ton terbaik, dan juga penampilan yel-yel terbaik gitu. Berapa saja, Pak, sekolah yang mengikuti lomba ini? Untuk tahun 2021, karena memang kendala kita itu di pandemi ya, jadi di sekolahan itu banyak yang kosong dan murid banyak yang belajar di rumah, sehingga niatnya ada, tapi karena situasinya kurang mendukung, maka untuk tahun ini hanya ada 10 sekolah tingkat SLTA yang diikuti oleh 24 tim. Jadi totalnya semuanya ada sekitar 240-an orang yang mengikuti ini. Boleh Bapak berpesan untuk sekolah-sekolah yang mengikuti lomba, khusus SMA Negeri 2 Tanjung Pinang? Ya, untuk semua sekolah ya, terutama sekarang kita pelaksanaan di SMA Negeri 2, tentu kita junjung sportivitas. Yang namanya latihan, usaha tentu tidak akan mengkhianati hasil. Insya Allah latihannya kalau sudah baik, penampilannya juga pasti insya Allah baik, insya Allah juara itu bonus lah. Jadi kalau saya bisa berharap kepada semua peserta, jangan endingnya yang dilihat, maksudnya hanya mengejar juaranya, mengejar yang terbaiknya. Prosesnya dalam pembentukan karakter buildingnya itu memang harus terbangun. Jadi kita berharapkan nanti selesai ini mereka punya saudara baru gitu. Tim yang sudah latihan sama-sama, kemudian tampil sama-sama, susah senang sama-sama, itu akan timbul saudara-saudara baru yang kita ujungnya kita berharapnya jadinya ada seperti ikatan silaturahmi yang makin erat antar siswa. Jadi kita pengennya siswa Tanjung Pinang itu makin kompak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Karadi, Kepala SMA Negeri 2 Tanjung Pinang.
terkait dengan kegiatan lomba kreasi baris berbaris. Kita merasa senang dan yakin bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama dalam pembentukan sikap, karakter, dan disiplin siswa. Harapannya semoga dari 6 tim yang kita turunkan, kita mendapatkan yang terbaik. Kekurangan-kekurangan kita perbaiki di masa yang akan datang. Mudah-mudahan juara umumnya bisa kita pertahankan di tahun ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rifmi Hidayat. Saya pembina PKS Pasus di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, sekaligus guru di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, mengajar bidang studi ekonomi dan kewirausahaan. Lomba ini persiapannya berapa lama? Lomba ini persiapannya kita dapat berita, dapat surat edaran itu dari tim panitia, tim pelaksana itu awal November. Kemudian kita persiapan itu dari tanggal 1 November sampai tanggal 15 November itu kita melakukan seleksi karena banyaknya peminat yang ingin ikut kan. Jadi banyak peminat yang ikut, jadi kita seleksi. Tanggal 15 baru penentuan ada nama, dapatlah kita ada 6 tim yang akan tampil, itulah tim yang akan mengikuti lomba. Seleksi persiapan latihannya itu dari tanggal 15 sampai lah kemarin tanggal 12 Desember kemarin. 15 November sampai 12 Desember kita persiapan untuk mengikuti lomba. Dan tibalah hari ini kita mengikuti lombanya. Kalau boleh tahu kendala apa saja yang Pak Rifmi hadapi ketika mempersiapkan lomba? Kendalanya, kebetulan saya di sini kan dibantu sama senior-senior dari PKS Pasusnya. Jadi kalau dapat kabar dari seniornya bahwa kendala-kendalanya itu terutama itu mencari anggota, menyeleksi dari awal itu menyeleksi, membentuk tim segala macam, kemudian ada perubahan-perubahan berita-berita yang dapat yang awalnya 1 peloton itu 15 orang berubah jadi 9 orang, 10 orang, itu kendalanya. Kemudian kendala kedua itu untuk latihan itu karena kita kemarin itu dempet dengan ulangan semester. Jadi untuk latihan itu terminimkan, jadi kurangnya latihan, tapi kami mencoba memaksimalkannya. Itu mungkin kendala-kendala yang kami hadapi untuk persiapan lomba ini. Harapan Kakak untuk tahun ini apakah harapan? Harapan ya, namanya harapan, kita minta harapan setinggi-tingginya ya. Semoga tim SMA 2 dapat juara ya, bisa mempertahankan juara segala macamnya ya. Ya itulah yang terbaik, semoga mereka mendapatkan tim yang nampil itu mendapatkan juaranya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Wirya, saya dari kelas 11 IPA 6, saya sebagai Ketua Umum PKS Pasus SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Bagaimana persiapan kakak dan tim untuk mempersiapkan lomba LKBB ini? Untuk persiapan, menurut saya sendiri cukup matang, karena kami latihan udah sekitar sebulan sebelum lomba. Jadi mungkin kalau ditanya persiapan, mungkin dari saya sudah cukup matang. Kalau boleh tahu kesulitan apa saja yang kakak dan tim hadapi selama berlatih LKBB ini? Untuk kesulitan yang pertama itu kemarin pada saat kami latihan itu waktunya bertabrakan dengan waktu ujian. Sehingga ada sekitar seminggu kami tidak latihan karena adik-adiknya tidak diberi izin orang tua untuk latihan. Terus mungkin untuk kesulitan, kan sekarang masih masa pandemi. Jadi jarak itu kami kalau biasa 1 lencang kanan, ini kami jaraknya 2 lencang kanan. Jadi agak sedikit susah untuk menyesuaikan jarak baru. Harapan saya sendiri untuk Pasus tahun ini semoga tetap bisa mempertahankan juara tahun-tahun lalu, karena sebelumnya pada tahun 2018 dan 2019 Pasus SMA Negeri 2 merupakan juara umum lomba LKBB tingkat Kota Tanjung Pinang, dan semoga tahun ini kami dapat mempertahankannya. Demikianlah yang dapat Atika sampaikan pada Semanda News kali ini. Sampai jumpa di Semanda News selanjutnya. Salam digital.